Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalin, namaku Azam Fakri Prasetya dari kelas 10 PKL 3. Kali ini kita akan membahas salah satu kerajaan yang ada atau berdiri pada masa Hindu-Buddha, yaitu Kerajaan Sriwijaya. Kerajaan Sriwijaya itu sendiri merupakan kerajaan yang sebagian besar bergerak di bidang maritim. Kita akan membagi pembahasan menjadi 3 bagian. Yang pertama yaitu sejarah singkat dari Kerajaan Sriwijaya itu sendiri. Yang kedua, bukti adanya kerajaan tersebut. Dan yang terakhir adalah perkembangan Kerajaan Sriwijaya di berbagai bidang. Di antaranya faktor yang mendorong perkembangan Sriwijaya. Lalu yang kedua adalah bidang politik dan pemerintahan. Dan yang ketiga adalah bidang ekonomi. Oke, langsung saja kita masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu sejarah singkat dari Kerajaan Sriwijaya. Makna dari kata Sriwijaya dalam bahasa Sanskerta adalah gabungan dari kata Sri yang berarti cahaya dan Wijaya yang bermakna kejayaan, sehingga Sriwijaya merujuk pada makna kata tentang suatu kemenangan yang gemilang dan jaya. Kerajaan Sriwijaya berdiri pada tahun 671 Masehi yang didirikan oleh Gapuntahiang yang berpusat antara di Palembang dan Jambi. Akan tetapi pendapat yang banyak didukung oleh para ahli adalah pusat kerajaan Sriwijaya berletak di Palembang, di dekat pantai dan di tepi Sungai Musi. Sriwijaya merupakan kerajaan yang bercorak kebudayaan India tertua ketiga setelah kerajaan Tarumanegara di bagian Jawa bagian barat dan kerajaan Kutai di Kalimantan Timur. Sumber sejarah kerajaan Sriwijaya yang penting adalah prasasti. Prasasti tersebut ditulis dengan huruf Pallawa, bahasa yang dipakai Melayu kuno. Beberapa prasasti tersebut adalah yang pertama, Prasasti Ketukan Bukit. Prasasti Ketukan Bukit ditemukan di tepi Sungai Tatang, dekat Palembang. Prasasti ini berangka 605 Saka atau 683 Masehi. Isinya menerangkan bahwa seseorang bernama Dapuntahiang mengadakan perjalanan suci atau Siddhayatra dengan menggunakan perahu. Ia berangkat dari Minangkabau dengan membawa tentara 20.000 personil. Dan yang kedua adalah Prasasti Talang Tuwo. Prasasti Talang Tuwo ditemukan di sebelah barat kota Palembang, di daerah Talang Tuwo. Prasasti ini berangkat tahun 606 Saka atau 684 Masehi. Isinya menyebutkan tentang pembangunan sebuah taman yang disebut Sri Kshetra. Taman ini dibuat oleh Gapuntahiang Sri Jayanaga. Yang ketiga adalah Prasasti Telaga Batu. Prasasti Telaga Batu ditemukan di Palembang. Prasasti ini berisi kutukan-kutukan yang menakutkan bagi mereka yang berbuat kejahatan. Yang keempat adalah Prasasti Kota Kapur. Prasasti Kota Kapur ditemukan di Pulau Bangka, berangka tahun 608 Saka atau 656 Masehi. Isinya terutama permintaan kepada para dewa untuk menjaga kesatuan Sriwijaya dan menghukum setiap orang yang bermaksud jahat. Yang kelima adalah Prasasti Karangbrahi. Prasasti Karangbrahi ditemukan di Jambi, berangkat tahun 608 Saka atau 686 Masehi, yang isinya sama dengan Prasasti Kota Kapur. Ada beberapa faktor yang mendorong perkembangan kerajaan Sriwijaya, antara lain yang pertama, letak geografis dari kota Palembang. Palembang sebagai pusat pemerintahan terletak di tepi Sungai Musi. Di depan muara Sungai Musi terdapat pulau-pulau yang keadaan seperti ini sangat tepat untuk kegiatan pemerintahan dan pertahanan. Kondisi itu pula menjadikan Sriwijaya sebagai jalur perdagangan internasional dari India ke Cina. Juga kondisi sungai-sungai yang besar, perairan laut yang cukup tenang, serta penduduknya yang berbakat sebagai pelaut ulung. B. Atau yang kedua adalah runtuhnya kerajaan Funan di Vietnam akibat serangan Kamboja. Hal ini telah memberi kesempatan kepada Sriwijaya untuk cepat berkembang sebagai negara maritim. Kerajaan Sriwijaya mulai berkembang pada awal
ke-7 Masehi. Pada awal perkembangannya, raja disebut Dapuntahiang dalam prasasti Ketukan Bukit dan Talang Tuo. Telah ditulis sebutan Dapuntahiang pada abad ke-7. Dapuntahiang banyak melakukan usaha perluasan daerah. Daerah yang berhasil ia kuasai yang antara lain, yang pertama, Tulang Bawang yang terletak di daerah Lampung. Yang kedua, daerah Kedah yang terletak di pantai barat Semenanjung Melayu. Yang ketiga adalah Pulau Bangka yang terletak di pertemuan jalan perdagangan internasional. Yang keempat adalah daerah Jambi yang terletak di tepi Sungai Batanghari. Yang kelima, Tanah Genting Kra, merupakan tanah genting bagian utara Semenanjung Melayu. Keenam, Kerajaan Kalingga dan Mataram kuno. Sriwijaya terus melakukan perluasan daerah, sehingga Sriwijaya menjadi kerajaan yang besar. Untuk lebih memperkuat pertahanannya, pada tahun 775 Masehi bangunlah sebuah pangkalan di daerah Ligor. Waktu itu yang menjadi raja adalah Dharmasatra. Pada abad ke-9 merupakan puncak kejayaan dari kerajaan Sriwijaya yang berada di bawah pemerintahan Raja Balaputradewa. Balaputradewa adalah keturunan dari dinasti Sailendra, yakni putra dari Raja Samaratungga dengan Dewi Tara dari Sriwijaya. Sriwijaya juga menjadi pusat pembelajaran keagama Buddha dan pusat penyebaran ke Asia Tenggara. Pada masa kejayaan inilah kerajaan Sriwijaya memiliki wilayah kekuasaan yang cukup luas. Daerah kekuasaannya antara lain Sumatera, pulau-pulau yang berada di sekitar Jawa bagian barat, sebagian Jawa bagian tengah, sebagian Kalimantan, Semenanjung Melayu, dan hampir seluruh perairan Nusantara. Untuk mengurus setiap daerah, kekuasaannya begitu luas. Kaklian atau wakil raja di daerah diutus oleh sang raja itu sendiri. Dalam hal ini berarti Sriwijaya sudah mengenal struktur pemerintahan. Raja pertama yang dianggap sebagai pendiri kerajaan Sriwijaya adalah Dapuntahiang. Dia berhasil memperluas wilayahnya dengan cara menaklukkan daerah Jambi yang sebelumnya adalah wilayah kerajaan Melayu. Dan raja terakhir yaitu Sri Sanggarama Wijayatungga Wasman. Sriwijaya mulai runtuh akibat serangan dari kerajaan Chola dari India. Melalui ekspedisi Pamalayu, kerajaan Melayu direbut oleh kerajaan Singosari dan benar-benar runtuh pada akhir abad ke-14 Masehi akibat serangan dari Majapahit. Itulah pembahasan kita tentang kerajaan Sriwijaya yang bercorak Hindu budaya. Bila ada salah kata atau tingkah laku mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.